Oh, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin Imam Rasul alamin al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam pengajian rutin kita di Rumah Al-Fagir. Mudah-mudahan dengan kedatangan abang-abang, kakak-kakak, orang tua kami yang hadir bersama kita, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala hajatnya Allah akan mudahkan, segala perkaranya menjadi urusannya insyaallah Allah mudahkan, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan segala apapun yang menjadi perkaranya akan menjadi dikasih jalan keluar. Mudah-mudahan dari perkumpulan kita dalam malam ini Allah berikan setiap permasalahan kita atau hajat-hajat kita Allah mudahkan semuanya. Dan yang pada malam hari ini yang memiliki penyakit atau saudara-saudaranya, orang-orang tuanya atau tetangga-tetangganya yang pada malam ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan juga apapun yang menjadi permasalahan kita, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Ya, dan mudah-mudahan hajat kita dan diberikan karir yang bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, dan hadir di antara kita ya Ustaz Renal, Masya Allah, beliau jauh-jauh ya dari Al-Muflisin. Beliau ini asli orang Pinyo, cuma dah tinggal di sana ada ya. Alhamdulillah hadir di antara kita. Mudah-mudahan dengan ahli Quran duduk bersama kita, kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memang dalam perkumpulan kita pada majlis yang penuh barokah ini tidak putus daripada yang namanya kita dalam kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dimanapun keberadaan kita, kita tetap harus yang mencari yang namanya ilmu agama. Dimanapun itu, kapanpun itu, kita tetap harus mencari yang namanya ilmu agama. Tanpa mengenal usia, tanpa mengenal umur, dimanapun kita harus menimba yang namanya ilmu agama. Makanya selalu kita haus. Ya, haus dalam arti kita harus bagaimana caranya kita untuk mendapatkan melegahkan haus kita itu, setiap hari harus kita cari minum kan, kayak gitu. Ya, harus kita cari minum. Kalau kita cari minum di saat kita haus, kita minum, begitu juga ilmu. Ya, memang terasa haus nih, tapi terasa dalam ketika kita malas beribadah, iman kita berkurang, itu terasa sekali. Ya. Nah, dari situlah menunjukkan bahwasannya hati kita ini juga haus. Bukan tenggorokan kita yang haus juga, melainkan hati kita yang pada saat ini mungkin ya malasnya beribadah, jauhnya kepada Allah. Mungkin kita banyak melakukan dosa dan lain-lainnya. Bisa jadi karena kita memang tidak pernah ataupun bahasa kita tak suah ya untuk duduk-duduk dalam majlis seperti ini. Makanya jangan jauhkan diri kita untuk kita selalu menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah janjikan kepada kita ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini ada sebuah hadis mengatakan barang siapa yang menuntut suatu jalan, ya, man salaka tariqan, yang mana ketika kita berjalan itu menempuh jalan tersebut untuk apa? Yaltamisu bihi ilman, yang mana di dalamnya di situ untuk kita cari ilmu. Dalam arti di sini adalah ilmu agama. Ya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkannya, Allah gampangkan baginya untuk jalan-jalan menuju surga. Bukan satu jalan, melainkan jalan-jalan. Nah, berarti banyak nih jalan-jalan kita. Ya. Yang membuat kita masuk surga ini bukan satu jalan saja, melainkan banyak jalan. Banyak amal soleh untuk menuju surga. Makanya disebutkan jalan menuju surga. Ada yang dengan mengajar, ada yang dengan menghafal, ada yang dengan menulis, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan mencintai, ada yang dengan menghormati, ada dengan melayani. Banyak sekali caranya untuk kita bisa sama-sama untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya pada malam hari ini yuk sama-sama kita hadirkan dalam diri kita untuk selalu haus dalam ketika menimba ilmu. Kapanpun dimanapun, sekalipun di sini tidak ada ijazah ya Bang ya.
Sekalipun di sini tak ada namanya tingkatan kelasnya, tidak mengenal umur ataupun usia. Kok ada kelasnya, pasti kita bedakan nih, yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang sedang-sedang nih kan. Nah, dari sini menunjukkan kita ini kedekatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dari segi umurnya juga, tapi dari banyaknya untuk kita menanamkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang Kakak, pada malam hari ini kita sedikit berbicara tentang adab, ya, karena adab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan ulama, man laisa lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tak punya adab, maka dia sama dengan beruang. Tahu beruang? Ya, beruang itu main asal ya, sana sini. Ya. Menunjukkan orang beradab itu sangat luar biasa. Kemarin kita sudah berbicara tentang adab, tentang akhlakul karimah. Sekarang kita langsung belajar tentang adabnya. Ya, minggu kemarin kan kita tentang belajar akhlakul karimah, bagaimana tata cara kita berwajah dengan wajah yang bagus, dengan perkataan yang bagus. Pada malam hari ini kita bagaimana cara penerapannya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, yang memang tidak lepas dari kitab Bidayatul Hidayah. Ya, memang kehidupan kita, keseharian kita itu memang sudah diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal yang sepele pun, ketika kita dalam WC pun sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana tata caranya seperti kehidupan kita ketika berpakaian, ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita dalam rumah, ketika kita keluar rumah, ya, ketika kita dalam bergaul kepada orang-orang, berbicara kepada orang, menghadapi orang, semuanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita tidak mengenal bagaimana akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau kita mempelajari bagaimana kehidupan sehari Nabi Muhammad SAW, kita bakal susah untuk cinta. Ya, kita akan susah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya orang itu bakal cinta kalau dia mengenal. Ya, orang itu sebaliknya, kalau orang itu tak bisa cinta dalam dirinya kalau dia tidak mengenalnya. Bagaimana orang itu mau cinta kalau dalam dirinya, kalau dia tidak bisa mengenal. Kita tahu, ya, kita kan cinta kepada orang, tapi kita tidak tahu bagaimana orangnya, sifatnya bagaimana, budi pekertinya bagaimana, kebaikannya bagaimana, kan susah untuk cinta. Ya, terkadang kita juga biasanya cinta kepada orang nih, biasanya cuma hanya sekedar dari dohirnya saja. Oh, tengok muka gawar. Oh, tengok mukanya cantik. Oh, tengok, oh kaya. Kita mudah sekali untuk cinta seperti itu. Tapi cinta itu sementara. Ya, tapi kalau kita cinta dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan ilmunya, ya, dengan misalnya contoh dia dengan kemuliaan karena dia bernasab mulia, itu insya Allah akan menempel terus kepada diri orang tersebut. Makanya akhlak mulia ini tak kenal tempat. Dimanapun kalau ada orang berakhlak mulia, maka dia akan terangkat. Ya, akan terangkat. Makanya kita berusaha, ya, sedikit demi sedikit untuk mengenal bagaimana tata cara mengenal akhlak ataupun adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari kitab di sini menunjukkan ada bagaimana tata cara kita memakai baju. Ya, tata cara kita memakai baju, ya, berpakaian. Ya, memang pakaian ini adalah hukumnya mubah. Ya, ada yang mubah yang kita pakai biasanya, tapi yang untuk menutup aurat itu wajib. Ya, yang menutup aurat itu menjadi wajib bagi kita. Ya, keharusan kita untuk wajib. Makanya Nabi Muhammad SAW seringkali mengingatkan orang-orang akhir zaman ini, nanti ada orang yang di akhir zaman itu mereka berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Ya, bahkan dia jalan itu seperti namanya punuk onta. Ya, dan mohon maaf, dalam hadis tersebut mengatakan juga kalau dia jalan tuh pinggulnya bergoyang-goyang. Itu mengibaratkan Nabi Muhammad SAW ini sangat perhatian betul nih kepada orang-orang yang berpakaian. Bukan itu saja, bukan dari segi mengancam saja, memberitahu saja, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan ilbasu, pakailah, ya, min siyabikum albayat, ya, dari pakaian-pakaian kamu yang warna putih. Kita pakaian baju-baju yang putih ini bagus. Ya, fa inna min khairi siyabikum. Karena baju putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Menunjukkan pakaian terbaik adalah pakaian yang putih, bersih. Berarti Nabi Muhammad SAW menunjukkan pakaian yang bagusnya adalah pakaian itu. Saking perhatiannya Nabi Muhammad SAW nih, bagaimana caranya orang berpenampilan pakaian bagus, pakaian yang cantik, pakaian lawarnya kayak gini. Ya. Nah,
Wa kafinu biha mautakum. Dan juga kita juga nanti bakal mati atau wafat dengan apa? Dengan kain yang warna putih. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwasanya memperhatikan bukan dari segi berpenampilan saja, tapi dari segi berpakaian juga kita diperhatikan. Ya. Bukan kita hanya sekedar memakai saja, tapi bagaimana tata cara kita untuk memakai itu diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini di antara adab-adab memakai baju itu, kata Nabi Muhammad SAW itu, man labisa sauban faqala alhamdulillahillazi kasani hadza sab wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, barang siapa nih, kata Nabi Muhammad SAW, yang memakai baju. Memang kalau kita pakai baju ini kan langsung ya kan main masuk-masuk, yang penting rapi, bagus kan, apalagi yang laki-laki. Ya, dia tak peduli ini mau kotor ke, mau kusut ke, mau apa ke, yang penting pakai baju. Mau bau ke apa kan tak ada nih kan. Ya, Nabi itu kalau berpakaian tuh, ya, itu pakaiannya itu pakaian yang rapi, terbaik dan bagus. Bahkan dikatakan Nabi itu kalau pakai baju tuh pakai pakaian yang impor. Tak impor. Ya, impor nih dari kota Syam. Ya, kalau dari kota Syam, saking berpakaiannya, pakaiannya harus pakaian terbaik. Arti harus ketika kita kalau beribadah, ketika kita taklim atau kita menghadap Allah, pakai pakaiannya yang terbaik. Ya. Kenapa kalau kita menghadap hamba harus kita pakaian terbaik? Tapi kalau kita menghadap Allah, kita pakaian apa gitu pakaian? Pakaian yang terjelek biasa. Pakai mukena, misalnya contoh ketika kita kalau malam mingguan, pakaiannya warna apa? Pakai yang bagus, yang bermerek, yang lawa, bahkan dicuci, dilap, dikasih selika, dikasih kiss spray. Macam-macam pokok luar biasa lah situ. Ya the best lah pokoknya itu pakainya. Kok dah malam minggu. Coba ketika di solat, menunjukkan bagaimana bermuamalah kita kepada Allah itu betul atau tidak ketika kita solat. Ya. Ketika kita solat, bagaimana kalau kita solatnya macam mana pakaiannya? Jadi kita ni nampak, kenapa? Nampaknya kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia tanpa mengharapkan kepada Allah. Ya. Nah, maka dari situ kita belajar sekarang. Ayo, Bang Kakak. Ketika kita menghadap Allah, usahakan sediakan pakaian khusus. Sediakan pakaian khusus untuk beribadah, pakaian khusus untuk pengajian, pakaian khusus untuk yang namanya hadir selawatan atau hadir ke masjid. Pakaian khusus sudah tuh, sediakan tuh. Belikan yang terbaik, belikan yang bagus. Kalau bisa kumpulkan duit, tabung dari sekarang. Kalau adik-adik kita kumpul, beli baju yang terbaik, baju yang bagus. Nih, ya beli songkok yang terbaik atau beli gamis yang terbaik. Untuk kita apa? Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Bahkan dikatakan guru saya itu bilang, maksudnya tidak ada harga yang mahal kalau untuk kita beribadah. Tidak ada harga yang mahal untuk kita beribadah. Sekali berapapun harganya, ayo kita beli gitu. Saya pun terkejut tentang Pak Lisan gitu. Saat itu memang karena saya santai, memang tak ada duit. Ya, masih minta sama orang tua. Ternyata memang betul. Di saat kita memuliakan agamanya Allah, ya, menghormati Allah, maka Allah juga akan memuliakan kita. Ya, memuliakan kita. Di saat kita memberikan terbaik kepada Allah, ya, insya Allah Allah juga akan memberikan kita yang terbaik. Terkadang kita ini kan mengharap yang paling istimewa, tapi kita tidak pernah memberikan kepada Allah yang istimewa. Jadi jangan berharap kalau kita minta yang istimewa. Kalau kita menghadap Allah dengan istimewa, yang terbaik, yang terbagus, ya, insya Allah Allah juga akan memberikan kita itu. Jadi niatan itu. Ya. Nah, jadi niatkan kita untuk seperti bagaimana yang Nabi lakukan kepada dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, makanya di sini dalam keanjuran kita memakai baju itu doanya, kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahillazi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni walaku quwwah. Coba kita sama-sama baca ya. Alhamdulillahillazi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang baca doa ini nih Bang Kakak, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Akan dihapus dosanya yang sudah lalu, yang akan datang. Pakai baju nih Bang Kakak. Allah hapuskan dosa yang lalu, yang akan datang. Sebentar ya, alhamdulillahillazi ya hadza
Alhamdulillahilladzi kasani hadzal shawab wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, kita niat baca itu dan niat sebagaimana aslafun saleh, insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita bermuamalah sama Allah, sekalipun pakai baju itu dahsyat sekali. Jadi kalau seandainya kita bermuamalah sama Allah dalam setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah, insyaallah dosa-dosa kita bakal diampun. Dosa-dosa kita bakal hilang, dosa-dosa kita bakal sirna. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu bagaimana tata caranya untuk kita memakai baju yang betul setelah kita membaca doa. Ada tata caranya diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau memakai baju, di sini dalam hadis mengatakan karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarahulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ya kalau menyenangi ya, maksudnya kan Nabi Muhammad SAW itu senang memulai sesuatu itu dari sebelah kanan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW pakai baju, berarti kita perhatikan, masukkan kepala dulu, atau dari kanan dulu, mohon maaf, masukkan kanan, baru kepala, baru belah kiri. Ya, bukan hanya dari pakai baju saja. Ketika pakai sendal pakai belah kanan. Ya, ketika menyisir rambut belah kanan. Dahulukan sekalipun belah sisiran kita, belah misalnya kayak macam ke kiri atau kanan, belah kanan dulu. Ya, kita belah kanannya dulu, baru belah kiri yang kita sisir. Ya. Nah, bahkan dalam wudhunya juga, bahkan fi sya'ni kulli, bahkan semua apapun yang akan dimulai dengan kebaikan, maka Nabi Muhammad SAW memulai dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini bagus dah. Nah, mulia dah tangan kanan ini. Ya, kalau kita ingin menyerupai Nabi maka gunakanlah untuk tangan kanan. Ya, muliakanlah tangan kanan, maka kita juga bakal mulia dengan tangan kanan. Ya, dari situ kita mengetahui bahwasanya tangan kanan ini sangat mulia, ya. Yang belah kanan ini sangat mulia. Maka kita amalkan nih sama-sama. Nanti buka baju, kebalikannya kalau kita buka baju. Ya. Makanya di sini mengatakan, ya. Dalam salah satu adab kalau orang mau buka baju tuh, ya. Atau buka baju atau tidak memakai baju itu usahakan jangan di depan orang lain. Ya, usahakan jangan di depan orang lain, apalagi anak sendiri. Ataupun misalnya adik-beradik sama kita kan. Ya, apalagi yang belum balik. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri. Ya, harga diri. Usahakan ketika kita buka baju tuh, buka baju misalnya yang laki ataupun yang perempuan, usahakan ketika walaupun sekali ada anak ataupun saudara, usahakan jangan buka baju di depan dia. Ya, usahakan jangan buka baju depan dia. Usahakan penghalikan pandangannya. Kita buka baju, sekiranya jangan sampai muru'ah kita, tahu muru'ah, harga diri kita dilihat sama anak. Ya, saking betul-betul menjaga kita untuk namanya berpakaian, untuk depan orang yang memang mahramnya kita saja untuk kita jaga, apalagi yang bukan mahram. Yang bukan mahram udah pasti haramnya, udah tak boleh, udah itu. Ya. Nah, sedangkan depan mahramnya saja untuk kita jaga, caranya apa? Biar terjaga harga diri, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengaturkan kita dalam adab-adab tersebut tidak memakai baju yang ketat atau sampai sehingga tampak badannya terlebih-lebih bagi para wanita, ya. Nah, jadi kakak-kakak kalau pakai baju usahakan jangan sampai cari baju yang mohon maaf yang ketat sekali. Tahu ketat ya? Sampai teriak kaki ya, tolong betul. Ya kata Ustaz Somad tuh ya. Sampai berteriak kaki itu, teriak tolong ya, saking teriknya tuh. Masukkan dia pun payah. Baju pun payah. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pakai baju, usahakan cari baju itu jangan sampai ketat benar ya. Sehingga ketika kita pakai baju yang ketat, lekuk tubuh kita nampak. Dan juga laki-laki usahakan jangan cari yang ketat benar ya. Biasanya kalau laki-laki ini suka pakai baju yang ispek-ispek kan. Ya. Tahu ispek kan ya? Saya tak paham tuh ispek itu macam apa. Ya. Ya, yang kekal gitu ya. Nah, di situ terkhusus buat perempuan. Nah, ya, kalau laki-laki ini kan memang dari auratnya memang dari pusat sampai ke lututnya. Kalau orang laki-laki, orang perempuan ini harus dari seluruh tubuhnya. Usahakan jangan sampai yang kelihatan bentuk lekuk tubuhnya. Usahakan tuh. Ya. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW ini ada sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatu ka'aznabil baqar yatribu bihan nas wan nisa'u kasiyati 'ariyat ma'ilati mumilat. Ru'usahunna ka'asnamil bukhtil ma'ilat yadkhulul jannah wa la yajidna riha wa inna rihaha la yuhadu min masir kaza wa kaza. Kata Nabi Muhammad SAW nanti ada dua jenis penduduk neraka tu. Ada dua jenis penduduk neraka. Ya. Yang mana dua jenis penduduk neraka ni yang akan yang mana
belum pernah melihatnya, kata Nabi SAW, saya tak pernah melihat orang dua jenis penduduk ini nih. Ya. Kaum yang pertama yaitu kaum yang membawa cambuk cemeti seperti ekor sapi. Ya. Mereka ini bawa cambuk, tahu cambuk Bang Kakak ya? Apa nama bahasa Melayu? Ya. Pokoknya biasa untuk pukul ya. Dari ekor sapi kayak ekor sapi itu. Ya, cemeti kalau bahasa kita. Ya, cemeti apa? Atau itu bahasanya cambuk saja lebih enaknya. Nah, cambuk. Yang mereka itu menggunakannya untuk memukul manusia. Jadi ada seorang golongan ini dari malaikat itu memakai cambuk ya, cemeti untuk menyambuk mereka itu semuanya. Ya. Yang mana mereka ini akan mencambuk itu adalah manusia yang mana para wanita yang berpakaian seperti telanjang. Ya, mereka ini akan mencambuk sampai tak ada batasnya. Ya, kecuali memang ada batasannya. Mencambuk wanita yang mana wanita tersebut berpakaian seperti telanjang. Dalam arti mereka berpakaian, tapi ya mohon maaf, bekak lekuk tubuhnya nampak. Nah, kan kita banyak sekarang tuh ya. Bukan kita untuk menjelekkan fashion sekarang. Ya pakai kerudung tapi pakai bajunya ketat. Ya pakai celananya ketat. Jadi akhirnya sayang, rugi. Ya, ketika dia berpakaian. Ya. Nah, ini adalah salah satu ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang kayak gini nih, dan juga ketika dia berpakaian ini suka menggoyang-goyangkan pinggul itu. Ya, menggolek-golekkan ya, menggoyang-goyangkan pinggul lah bahasa ya. Menggoyang-goyangkan pinggulnya, kan ada orang jalan kan diajarkan jalan kayak gitu tuh. Ya. Kan? Nah, memang diajarkan kan jalannya goyang-goyang itu pinggulnya itu ya. Dan juga di sini itu mereka itu atasnya itu ada namanya punuk. Kayak seperti onta. Ya, agak lebih tinggi gitu ya. Tahu kan punuk itu apa namanya itu ya? Ya, seperti biasa pakai kerudung tuh ada anunya. Nah, orang-orang kayak gini kata Nabi Muhammad SAW, ya, tidak bakal bukan masuk neraka ya. Mencium bau surga aja tak mau, tak bisa. Orang-orang kayak gini mencium bau surga aja tak bakal bisa. Apalagi untuk masuk surga. Otomatis kalau dan cium bau surga tak bisa, berarti wal iyazubillah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka ya. Nah, mudah-mudahan kita niatkan beritahu saudara kita, sanak famili kita untuk sama-sama bisa menjaga. Maka kita berikanlah pakaian mereka pakaian terbaik. Kalau ada rezeki belikan adik kita, anak kita, keluarga kita pakaian yang terbaik. Ya, terkhusus buat mereka beribadah. Ya, kita tengok kan kalau mau kena banyak tai lalat dah. Ya, tapi kalau dah tiga jalan, woi lawa kalau biasa. Ya, beleming kata abang-abang itu ya. Tahu beleming ya? Ya, glow. Ya. Kan macam berminyak tu kan. Sekarang kan jadi tren. Dulu kan berminyak orang aib ya. Betul tak? Saya kan sekarang yang beleming sekarang ni jadi tren sekarang ya. Jadi tren kan dulu kan kalau beleming kan berminyak orang takut, dia lama berminyak muka kau. Coba sekarang, jadi tren bahkan banyak anunya. Ya, obat-obatnya jual kan untuk supaya beleming kan. Bahasa kita beleming ya. Ya, bahasa kita beleming ya. Ini luar biasa dah akhir zaman seperti ini ya. Ya, inilah luar biasanya. Oke, kita lanjutkan bahwasanya tadi dikatakan orang-orang mereka itu tidak bakal mencium yang namanya bau surga wal iyazubillah. Bahkan bau surga itu tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh sekali. Untuk orang-orang yang Allah janjikan mereka adalah orang-orang yang baik, penciuman bau surga itu sangat wangi luar biasa. Ya. Nah, kalau orang yang seperti itu tadi melakukan itu maka jauh sekali dari namanya ya surga. Dan juga ketika kita memakai baju atau pakaian, ya usahakanlah pertama kali yaitu niatlah sebagaimana niatnya Rasulullah SAW dan niat-niat orang-orang soleh. Ya. Nah, jadi kita ngikut nih pakai baju, misalnya pakai gamis, pakai baju koko, pakai baju songkok, pakai namanya sarung atau yang nutup aurat, pakai yang syar'i, yang perempuan pakai nutup aurat semuanya yang tutupan. Niatkan kita ngikut semuanya mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW atau meniatkan niat orang-orang soleh. Makanya sebagaimana yang pernah kita ajarkan kepada Bang Kakak, bagaimana cara niatnya? Nawaina kama nawa aslafuna aso. Soleh itu dilakukan dalam apapun. Kalau kita seandainya malas untuk niat ya. Nah, kita niat itu ketika pakai sendal nawaina kama nawa aslafuna soleh. Ketika kita makan nawaina kama aslafuna soleh. Mau tidur nawaina kama nawa aslafuna soleh. Itu udah mencakup semua niat dah tuh. Ya, udah mencakup semua nih niat. Ya, bayangkan satu orang soleh aja niatnya banyak.
Ini niat sebagaimana niat-niat orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali. Guru kami Al-Habib Soleh Al-Idrus itu ada mengarang kumpulan niat-niat. Kumpulan niat-niat. Itu satu ibadah saja. Misal mau makan, itu beliau karang itu satu niat itu ada 1000 niat. Macam mana niat itu? Kalau abang kira-kira jadi makan tak? Hah? Misalnya lagi makan-makan di pengajian nih, kawan ramai nih, itu kalau mas saya niat loh. Kira-kira nih ada sisa tak kue itu kita nih? Kok 1000 niat? Hah? Tersisa tak? Tak tersisa. Jangankan tak tersisa. Baca doa ada nih langsung. Jangan sampai kawan tu ambil duluan. Ya kan? Ya. Nah, itu saking kita tak mau ketinggalannya dalam namanya makan. Nah, makanya dengan niat itu luar biasa. Udah mencakup semuanya. Ya udah mencakup semuanya. Makanya kita niat sebagaimana niat-niatnya orang soleh. Ini dalam apapun aktivitas beribadah apapun, ya kegiatan apapun niatlah seperti ini. Karena semuanya niatnya para orang soleh itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niatnya satu orang soleh aja 1000 tuh. Apalagi banyaknya orang soleh, berapa juta itu kali kan? Ya. Berapa juta. Maka niat pakai songkok, niat hadir majlis taklim ini niatnya sebagaimana niat aslafuna soleh, orang-orang soleh. Ya. Di sini juga dikatakan untuk pakai baju ini jangan pertama tidak memakai baju yang tipis. Tahu yang tipis ya? Tipis benar sehingga tubuh itu kelihatan. Badannya terawang, nampak. Ya. Nah, kalau laki-laki ini masih mending. Nah, kalau udah perempuan pakai itu, ya jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Maka hindarkanlah baju-baju yang tipis apalagi warna putih. Yang kedua, lanjutnya, ketika kita berpakaian itu tidak memakai baju yang warna yang mencolok. Terkhusus buat yang perempuan. Tahu mencolok apa kakak? Warna tuh ngejreng. Warnanya tuh ibarat kata menjadi sorotan orang. Tahu saja jauh-jauh lah. Kalau ada orang yang pakai di antara kita nih pakai warna pink misalnya contoh, pink mencolok atau warna merah sekali. Kira-kira jadi sorotan kita enggak? Hah? Jadi sorotan kita enggak? Pasti jadi sorotan kita tengok nih. Nah, orang itu tuh pakai warna merah. Ya, orang itu warna pink. Ya, kira-kira jadi sorotan enggak? Ya, terkhusus buat perempuan. Makanya perempuan itu dianjurkan ya, memang untuk pakai pakaiannya yang gelap. Kenapa memang perempuan itu dianjurkan gelap? Karena gelap ini, ya, salah satunya faedahnya keutamaannya, ya, pandangan itu tidak menarik pandangan orang. Ya, tidak menarik pandangan orang. Nah, maka laki-laki itu memang tak suka kita nengok. Biasa baju laki-laki itu warna hitam, warna abu-abu, ya, warna coklat, tuh ya, Thomas kan? Ya, warna apa lagi? Hah? Bukan warna gelap-gelap lah. Laki-laki suka warna gelap-gelap gitu. Ya, orang nengok pun malas. Ya, orang nengok mah malas hitam, abu-abu itu ya terus tuh. Ya, warna-warna gelap yang coklat dan lain-lainnya itu ya. Tapi kalau perempuan ini kok dah baju terang atau mencereng, weh jadi pandangan orang. Apalagi perempuan nih, laki-laki kok dah perempuan lewat nih luar biasa mata. Enggak warna tuh. Ya. Oh, budak isu tuh. Pasti kayak gitu. Ya. Menjadi daya tarik. Ya, menjadi daya tarik. Makanya disunnahkan, dianjurkan untuk perempuan untuk pakai pakaian yang gelap, yang warnanya tidak mencolok-mencolok. Ya, warnanya tidak mencolok. Ya. Nah, itu bagi perempuan. Nah, memang sebaik-baiknya baju itu warna putih. Ya, memang sebaik-baiknya baju itu berwarna putih. Bahkan di sini juga ada hadis mengatakan tidak dianjurkan bagi kita memakai baju yang bergambar. Ya, tahu bergambar kakak? Ya, bergambar yang menggambar yang tak senonoh. Tahu tak senonoh? Ya, makanya kalau kita sholat, ya, usahakan jangan pakai baju yang ada tulisannya, ada gambar. Apalagi di belakang. Ya, apalagi di belakang. Kita, ya, ketika saya belajar di pondok tuh, kita tuh tak boleh pakai baju yang ada gambar-gambar. Baju kaos tuh yang ada gambar-gambar. Kalau kita baju kaos yang ada gambar-gambar di depan atau di belakang. Kalau kita kan biasa kan pakai gamis tuh, pakai warna putih itu. Ya. Putih kan kalau kita pakai baju gamis kan otomatis tulisan dalam nampak dah. Ketika kita ada kawan kita pakai gamis putih, ada dalamnya pakai kaos yang ada gambar, tembus tak kelihatan. Jadi kita yang di belakang kan kira-kira pasti pandangan ke situ. Baca dah. Baca kan akhirnya hilanglah khusyuk, hilanglah itu kan macam-macam. Ya kan?
Makanya makruh bagi kita ketika kita pakai baju yang ada tulisan atau gambar. Maka diusahakan pakai baju ya yang tidak ada gambarnya. Ya. Yang oblongan. Maka di pondok itu diraji ya kalau ada gambar-gambar yang tak senonoh tuh, yang terjelek-jelek lidah, yang metal, yang pang dan lain-lain apa. Ya. Emang tak diajarkan, disita di sana gitu loh. Menunjukkan apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini ada hadisnya. Nabi itu tak senang ada baju yang bergambar-gambar. Ya. Bergambar-gambar. Kok saling bergambar tuh tak salah kita usahakan. Pergi apa-apa binatang yang tak senonoh tuh kan. Ya, usahakan cari ya yang klasik-klasik saja. Ya, apalagi laki-laki sekarang keren dengan baju yang polos-polos lah sekarang ya. Kok zaman dulu itu baju kaos tuh lagi tren-tren ya. Dulu zamannya apa? Waktu saya masih anak lah, waktu SMP SMA tuh keren, masih zaman-zaman tren-tren baju-baju kaos oblong tuh ya, dari Bandung, dari Jogja itu mantap-mantap semua ya. Nah, tapi sekarang udah lebih tren lagi pakai baju oblong-oblongan, ya baju yang polos-polosan itu ya. Ya. Jadi di sini kata ada hadis mengatakan, dakhala alayya Rasulullah SAW fi baiti sitrun mansub fihi surah fa arabtu ghadaban fi wajhi Rasulullah fa qata'tu fa ja'altu mirfaqatain. Jadi Rasulullah SAW ini tak kalah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut ada kain penutup yang menggantung di situ tuh. Di dalamnya tuh ada gambar. Maka Sayyidina Aisyah ini melihat baginda Rasulullah mukanya tuh seperti marah. Seperti marah, tak senang. Ya, marah atau tak senang melihatnya. Maka Sayyidina Aisyah bergegas cepat mengambil kain tersebut yang digantung tersebut dijadikan bantal. Ya. Dijadikan bantal, diputing, dipotong, dijadikan bantal. Ya, dijadikan 2 bantal. Di sini menunjukkan bahwasanya gambar-gambar itu yang tak bagus, yang tak senonoh tuh, ya tolonglah tinggalkan. Cari gambar-gambar yang bukan gambar ya, tulisannya. Kalau ada tulisan yang ya ibarat kata motivasi lah. Ya, jangan sampai ada gambar-gambar yang tak senonoh, yang tak bagus. Lagi pula pun kalau kita tengok kayak gambar-gambar kayak gitu tuh, apa kemudian juga identitas diri ya? Hah? Nah, kayak gitu. Usahakanlah cari baju yang kaos-kaos ya. Baju kaos yang tidak bergambar, karena Rasul tidak senang. Karena Rasul tidak senang ya pakai kaos-kaos yang itu. Makanya kita lebih senang pakai baju yang kaos-kaos yang oblong-oblongan, yang kosong-kosongan, yang polos-polosan. Ya, karena memang kita suka pakai baju takwa ya kan, jadi tertutup. Ya. Ya, kalau yang bang-bang pakai kaos-kaos saya usahakan ya, jangan sampai ada gambar-gambar yang tidak bagus. Kalau tulisan bagaimana Mas? Nah, kalau tulisan masih wajar-wajar lah kalau tulisan, tapi jangan sampai tulisan yang mohon maaf ya ada bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ini kita sering menemukan ada tulisan-tulisan yang kata-kata yang tidak bagus. Ya, nah, ya paham ya? Nah, kalau kata-kata yang ibarat kata perintah untuk itu sholat, ya, atau perintah untuk kita ngaji kan banyak tuh. Nah itu bolehlah. Ibarat kata orang bacanya kan tidak ya teringat untuk sholat, teringat untuk ngaji, teringat dan lain-lainnya seperti itu. Dan juga laki-laki ini ada pakaian-pakaian yang memang tidak boleh dipakai sama kita. Salah satunya adalah man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang memakai sutra di dunia, tahu sutra Bang Kakak? Ya, kainnya itu terbuat dari sutra, halus betul, lembut. Ya, makanya ada sarung, yang sarung itu yang mahal-mahal itu sampai berjuta tuh. Ya. Itu memang dia sutranya tidak banyak, sekitar 40%, kainnya 60%. Itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa. Jadi dengan sampai sutranya itu lebih banyak 60, kainnya 40. Itu saking lembutnya Bang Kakak ya. Itu bisa ditaruh, tahu korek api yang pakai itu kotaknya itu tahu kan? Yang biasa gitu dulu zaman dulu tuh ya. Tapi sekarang tak temu lagi dah korek api kayak gitu. Susah habis dah. Ya, itu saking lembutnya tuh Bang Kakak, bisa ditaruh di kotak situ. Sarung itu. Mahal memang agak ya. Berapa juta itu ya. Ya. Alhamdulillah saya sampai sekarang belum sampai terbeli. Ya. Saking mahal itu, berjuta itu. Jutaan yang terbuat dari sutra itu. Ya, memang lembut, kita makainya sejuk, enak. Ya, sejuk dan enak. Laki-laki tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memakai yang namanya bahan dari sutra untuk dijadikan pakaian di dunia. Kalau orang memakai itu di dunia, maka tidak bakal pakai pakaian tersebut nanti di akhirat di surga. Karena pakaian ahli surga itu pakaian sutra, lembut, enak. Ya. Enak, lembut. Bahkan orang dilaknat orang yang pakai sutra. Ya, karena raja-raja dulu tuh pakai baju sutra. Ya, baju-bajunya sutra. Jadi usahakan tolong jangan pakai namanya baju
baju sutra. Dan juga nih, nah terkhusus buat abang-abang, kakak-kakak, ya. Di sini salah satu adabnya tidak memakai baju yang aroma kurang baik. Ya, yang bau pengam. Tahu bau pengam? Ya, bau bawang, bau ketek, bau keringat, ya. Istilah bau bahasa kita tuh bahasa cantiknya bau bengam ya. Ya, bahasa bau bengam ya. Ah, itu kenapa? Kalau orang yang bau bengam, yang bau busuk, itu dikatakan adalah karena dapat mengganggu para malaikat. Karena dapat mengganggu malaikat. Ya. Paham ya? Tak usah jauh-jauh lah. Kenapa kayak gitu? Sebagaimana kita tak suka dengan orang yang bau, malaikat juga tak suka sama orang-orang yang bau tuh. Tahu bang kakak ya? Nah, jadi usahakanlah. Ya. Yang misalnya contoh ada bau ketek kan kita sadar diri bau nih, kan? Ya, usahakan ya belilah Rexona, belikan apa sekiranya kita yang tak suka cium bau kita bau busuk. Ya, apalagi seorang samping kita, wah budak ini nih bau pengam sekali. Bau hari sekali. Ya. Usahakan jangan sampai kita ya tak suka kalau ada orang samping sebelah kita bau. Ya. Nah, jadi kita jangan jadikan diri kita untuk bau. Kenapa malaikat tak suka sama orang yang bau? Apalagi ada bau bengam, bebe. Ya. Tahu bebe? Ya, bau bengam, ya. Nah, itu. Kenapa malaikat itu terganggu? Innal malaika tata'azza bima yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu sebagaimana manusia terganggu kalau ada samping kiri kanan lawan bicaranya itu bau. Maka tidak dianjurkan bagi seseorang ketika mau sholat itu memakan makanan yang bau seperti bawang putih, ya, jengkol, petai, apalagi durian, ketika itu, ya, apalagi yang bau-bau. Nah, pokoknya bau-bau lah. Yang sekira ketika kita amin, cium bau. Akhirnya ketika kita bilang kayak gitu, bau kita tercium. Ketika tercium, maka akan mengganggu kiri kanan kita. Nah, itu usahakannya jangan sampai keciuman bau. Pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi. Usahakan kalau seandainya dah makan, misalnya sebelum sholat ini kita makan makanan yang bau. Ya, kumur-kumur dulu lah. Kumur-kumur atau makan permen. Nah, rokok ini termasuk bau yang tak nyaman, tak sedap. Ya, rokok ini termasuk bau yang tak sedap. Kita ya dekat orang yang bau rokok, itu tak nyaman. Ya, keciuman. Bahkan ada orang yang cium dekat orang yang rokok, dia mabuk. Ya, mabuk. Usahakan sebelum sholat itu ya pakai namanya kumur-kumur dulu. Ya, bersihkan dulu, pakai minyak wangi. Maka kalau orang merokok ini usahakan jangan kalau kemana-mana harus pakai minyak wangi. Kenapa? Bau melekat. Ya, bau melekat. Tak usah jauh-jauh lah. Orang yang merokok sama tak merokok. Tapi orang yang tak merokok ini dekat sama orang merokok, kira melekat tak bau? Melekat, benar. Ya. Akan terganggu orang tersebut ketika orang itu bau. Nah, makanya usahakan carilah minyak wangi yang terbaik. Makanya salah satu dianjurkan kita itu memakai wangi-wangi itu loh. Ya, karena wangi-wangiannya faedahnya sangat luar biasa. Salah satunya orang yang pakai minyak wangi di pagi hari, di subuh hari setelah subuh, ya, itu salah satunya bikin awet muda. Ya, bikin awet muda. Ya, dan juga majlis-majlis yang kita biasanya pakai buhur. Tahu buhur ya Bang Kakak? Bahasanya buhur. Buhur itu yang kita hidupkan, yang kita bakar, kita kasih namanya itu bukan nano ya, kita manggil arwah-arwah ya. Orang-orang kita nih, wah jangan-jangan manggil atau bangkit nih kata. Ya, jangan-jangan dukun nih kata. Ya enggak, ya beda ya. Oh, beda. Ya, orang yang pakai kayak gitu ya. Pakai kemenyan dan lain-lain. Nah, ini enggak, ini namanya dupa, namanya buhur. Ya. Buhur ini dianjurkan ketika dalam bermajlis, dalam ada maulidan atau selawatan, kita pasang, ataupun ketika walaupun tak ada buhur kita semprotkan minyak wangi dalam majlis tersebut. Ya biasanya kalau kita maulidan ada orang yang bagi minyak wangi kan, wangi, ataupun ada orang yang bawa buhur tuh, ya asapnya kita ginikan sama-sama. Orang-orang soleh itu biasa pakai kayak gitu. Kenapa? Karena mengundang ruh-ruhnya orang-orang soleh, ya. Dan juga malaikat berkumpul suka tuh bau wangi tuh, ya. Malaikat tuh senang berkumpul ya sama bau yang wangi. Coba bau busuk. Ya, manusia tak suka dekat,
Ya. Ya. Manusia tak suka, malaikat tak suka, dia ya pun Jin pun lari. ya. Sama heran tu cuma dia yang betah. Ya. Kadang dia cium diri dia tu wangi ni kata. Saking terbiasa dengan bau busuk tu ya. Ya, saking terbiasa dengan bau busuk. Ah itu. Tidak dianjurkan. Makanya tadi di sini ada juga dikatakan tidak dianjurkan untuk kita berpakaian yang berlebih-lebih. Ya. Tak berlebih-lebih. Ibarat kata memanjang-manjangkan bajunya. Ya, sampai melebihi batas tumit lutut panjang-panjang ya. Baju sampai melorot-lorot ya. Ya, sampai melorot-lorot. Ya, jangan memakai pakaian yang melebihi dari batas lutut. Ya. Di sini karena hadis mengatakan innal ladzi yajru sawbahu minal khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Orang yang lebih baju daripada namanya mata kaki dan dia sombong juga, maka Allah tidak bakal melihat orang-orang tersebut. Makanya ketika kita berpakaian usahakan ini ada batasan-batasan yang memang harus diajarkan dalam kita dalam berpakaian. Biar kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita berpakaiannya ada juga pakaian-pakaian yang tidak boleh kita pakai. Pakaian perempuan kita pakai. Ya, yang perempuan terbalik, pakaian laki-laki dipakai nih. Ada kayak gini nih, banyak kayak gini nih. Ya. Tahu? Nah, jangan dipakai kayak gini nih. Ya. Jangan dipakai ini. Sekalipun main-main tolonglah Bang Kakak. Karena ancamannya luar biasa ini. Usahakan janganlah. Ya. Jangan dibuat main-main. Usahakan tetap menjaga ya. Ya. Sekalipun dia main-main, usahakan ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Rasulullah SAW itu melaknat. Ya, ini bayangkan luar biasa, takut itu kena laknat. Rasulullah melaknat bagi orang yang menyerupai laki-laki perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi usahakan cari pakaian tuh ya, jangan sampai yang menyerupai laki-laki atau perempuan. Ya, usahakan cari seperti itu. Ya, ataupun main-main. Pernah ada pertandingan dulu ya. Pertandingan kita ditegur. Pertandingan bola cuma pakai daster. Nah, itu dimarah betulan dia. Ya. Nah, ikut taklim juga kan ikut ya. Insyaallah. Ya. Mau taklim dia ya. 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 Jadi seperti naga pertandingan gitu ya. Pertandingan bola cuma pakai daster. Sponsor ya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sponsor sedikit ya. Jadi dia mau ikut taklim juga belajar ya. Nah, teman dites kita nih, betul-betul khusyuk dah nih. Ya, sahabat tuh kalau belajar sama Nabi tuh, burungnya ditaruh di atas kepalanya, sandikan akan kalau ada burung di kepala, entah tak bergerak. Ya. Kita sangat tikus, bukan? Berat nih mas, ya. Ya bukan burungnya, ini tikus ya. Oke, di sini tadi berkatakan jadi kita jangan berusaha, sekalipun itu main-main, janganlah kita memakai atau yang menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kenapa? Kecaman dari Rasulullah SAW itu dilaknat. Ya, kecaman dari Rasulullah SAW itu dilaknat. Nah, jadi yang terakhir sebelum kita tutup, di sini biasanya kita kalau pakai baju itu terbalik. Sering pakai baju terbalik. Ya, apalagi saya sering memang terbalik. Kaos. Kadang kan kita pakai baju tuh kan, lagi dalam keadaan memang cepat-cepat, jadi pakai baju terbalik. Ya. Ingatnya kapan? Pas orang negor. Mas baju terbalik. Cap di luar. Labelnya di luar. Ini salah satu amalannya kalau kita pakai baju terbalik. Kata Al-Habib Toha bin Ali bin Yahya, kalau orang itu pakai baju terbalik, sebelum kita membalikkan baju tersebut, kita baca Al-Fatihah kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Siapa namanya? Al-Habib Abdullah
bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi sebelum kita balikkan baju kita tuh, kita Al-Fatihahkan, kita tujukan kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Fadilahnya apa? Karena diriwayatkan, ini mujarab Bang Kakak ya. Mujarab dan terbukti orang itu akan mendapatkan uang setelah kejadian tersebut. Tapi tak sengaja ya, memang bukan dibuat-buat ya. Kami nak terbalik lo baju nih, biar dapat duit habis ini nih. Ini mujarab betul ya. Ya, misal tak sengaja lupa pakai baju terbalik atau sarung terbalik, atau misalnya perempuan pakai kerudung terbalik kan, atau pakai baju gamis terbalik. Ya, jadi sebelum kita balik ya, kita baca Al-Fatihah dulu kepada Al-Habib Abu Bakar, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Siapa namanya? Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita Al-Fatihah kepada dia. Ya. Maka ini mujarab. Ya, maka dikatakan ini mujarab terbukti mendapatkan uang setelah kejadian tersebut. Jadi orang itu insya Allah setelah kejadian tersebut akan mendapatkan uang. Ya. Kok ada uang ini semangat catat cepat. Ya, betul kata Ustaz Uthman kan? Kok ada hutang nih aminnya besar nih katanya. Ya, mudah-mudahan katanya. Yang punya hutang ya segera terlunasi, amin. Tapi mudah-mudahan dapat surga, amin. Kecil aminnya ya. Ya, nah ini dalam riwayat ini mengatakan memang betul kalau seandainya memang benar-benar lupa ya, bukan karena sengaja, benar-benar lupa. Kadang kita pakai songkok terbalik atau apa terbalik, pokoknya sekarang terbalik lah. Ya, usahakan ya sebelum kita merubah ke posisi yang benar, ya kita Al-Fatihahkan dulu kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini seorang wali, ulama ya. Seorang ulama atau wali. Ya, dan ini juga dikatakan innahu mujarrab. Ini mujarrab ya, liqabdi darahim ba'da zalik, untuk kita mendapatkan uang setelah itu. Nah ini. Nanti kalau ada orang baju terbalik nih, nanti kita kongsi habis ini ya. Kabar baju gua terbalik. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah lo. Kalau dapat duit nanti kita kongsi. Dapat duit kita kongsi dua. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga kalau orang pakai baju baru. Nah, ini Bang Kakak, kalau kita pakai baju baru, ada doanya. Ya, ada doanya ketika kita pakai baju baru. Di sini dianjurkan kata Nabi Muhammad SAW, man labisa sauban jadidan, barang siapa yang memakai baju baru dengan baca doa alhamdulillahillazi kasani ya ma wari bihi aurati ya alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajmalu bihi fi hayati ya. Nah, ini orang yang baca doa ini ya insyaallah Allah jaga ya dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak bagus. Allah jaga. Ya. Dibaca doa itu. Jadi kita pakai baju ketika baju baru. Ya biar tak kena namanya ain nih. Biasanya kalau orang pakai baju baru, lawak nih baju nih. Bagus nih, maka kita baca alhamdulillahillazi kasani ma wari aurati. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku pakaian. Ya, dan dengan pakaian tersebut auratku tertutup. Ya. Dan juga dengan pakaian tersebut Allah memperindah ya diriku. Allah memperindah diriku. Nah, ini salah satu doanya. Ya. Bahkan kalau kita ketemu sama orang yang pakai baju baru, bukan gitu Allah lawa wajah nih. Bukan kayak gitu. Ya, bukan gitu doanya. Tapi kalau orang ketika kita melihat tadi kan pakai baju, kalau orang yang pakai baju baru itu doanya alhamdulillahillazi kasani ma wari bihi aurati wa atajmalu bihi hayati. Itu doa orang pakai baju baru. Tapi kalau orang melihat orang pakai baju baru, apa doanya? Ya ilbas jadidan wa is hamidan wa mut syahidan wa yarzuqullahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Atau kita bahasa Indonesia mendapat ilbas jadidan. Masya Allah, Allah berikan engkau pakaian yang bagus. Ya, wa is hamidan, mudah-mudahan Allah memberikan engkau kehidupan yang bagus dan terpuji. Ya, wa mut syahidan, mudah-mudahan Allah memberikan engkau mati dalam keadaan yang syahid. Ya. Wa yarzuqullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan engkau rezeki qurrata ainin, dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, jadi ini ketika kita lihat ada kawan kita pakai baju baru, kita doakan Masya Allah baju bagus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kehidupan yang juga bagus, yang terpuji, dan juga Allah berikan nanti mati dalam keadaan syahid, dan juga Allah akan memberikan rezeki yang sangat luar biasa di dunia dan di
akhirat. Nah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita pakai baju baru aja. Ketika kita bertemu kepada orang pakai baju baru, kita doakan mereka dengan ya doa yang bagus ya. Nah, ini adalah terakhir ketika kita memakai baju-baju yang bagus. Dan juga adab-adab melepas baju pasti sebaliknya ya. Adab-adab melepas baju itu pertama dijelaskan dalam itu, pertama lepaskanlah dari belah kiri ya, dan kepala lo, tangan kiri itu lepaskan ya, baru kepala, baru dari kanan. Itu yang pertama. Dan juga ketika kita melepaskan baju, jangan dalam keadaan duduk ataupun baring. Usahakan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan kita berdiri baru kita lepas bajunya. Jangan dalam keadaan duduk ya. Dan juga jika ingin melepas pakaian itu yang menutupi auratnya, maka bacalah doa ini, Bismillahillazi la ilaha illahu. Yang pernah kita belajar kan, Bismillahillazi la ilaha illahu. Jadi misalnya contoh buka baju nih, buka baju dalam keadaan berdiri, lepaskan tangan kirinya dulu. Atau mau aja koko kan nyaman nih, kirinya lepas dulu baru kanan. Yo, pas buka sarung ataupun celana, dan baru kita baca doa Bismillahillazi la ilaha illahu. Terkhusus dalam WC. Kalau kita buka baju, usahakan. Kenapa? Karena ini adalah satir, penutup kita ya, untuk supaya tidak dilihat yang namanya apa? Jin atau syaitan yang nengok-nengok kita di WC itu ya. Ya, kita ya tak suka kan dilihat sama manusia kan. Masa suka ditengok syaitan? Makanya kok datang tengok syaitan kan suka. Jadi lama di WC itu kan. Ya, maka biasa jangan-jangan kalau kita suka betah di WC, jangan-jangan dia suka majelis sama syaitan, ngumpul sama syaitan. Nah, jadi seperti itu. Kita alhamdulillah pada malam hari ini sudah mempelajari adab tentang bagaimana berpakaian yang baik, yang bagus, yang betul. Ya, biar kita semuanya dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa kita amalkan? Ya, bismillah. Niat balik ke rumah ini coba loh. Ya, kita coba lepaskan tangan kiri. Ya, dalam keadaan berdiri, pas membuka celana baca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Ketika orang pakai baju baru, baca doa. Ketika kita bertemu sama orang yang pakai baju ya baru, kita doakan dia. Dan jangan usahakan pakai baju yang serupa dengan laki-laki ataupun yang serupa dengan perempuan ya. Laki-laki serupa dengan perempuan, perempuan serupa dengan laki-laki. Usahakan itu ya. Jangan sampai sama, karena kena dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai baju dengan tangan kanan, usahakan dari belah kanan, karena Nabi Muhammad SAW itu senang pada orang yang pakai kanan-kanan terus. Ya, dan juga tidak dianjurkan bagi orang memakai baju yang ada di situ gambar-gambar yang mohon maaf tidak bagus. Ya, dan juga berlebih-lebihan, lebih dari lututnya. Nah, terkhusus buat kakak-kakak kalau pakai baju jangan sampai ketat-ketat sekali. Ya, sehingga menampakkan lekak-lekuk tubuhnya. Tubuhnya. Nah, jadi itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa mengikuti suri tauladan jejak-jejak baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa diakui umat terbaik, umat tercinta, umat yang dirindu-rindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena selalu mengikuti ya adab-adab dan akhlak-akhlak beliau. Sekalipun kita tidak bisa meniru akhlak yang sempurna semuanya dari akhlak baginda Nabi SAW, tapi kita sedikit demi sedikit untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, insyaallah kita akan dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mudah-mudahan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk sama-sama watawasau bil haq, untuk saling menasihati. Ya, nasihat apa? Nasihat yang baik, nasihat yang benar. Ya, dan juga watawasau bi setelah kita bernasihat kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, dan juga kita harus sabar dengan untuk menasihati kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh barokah ini, Allah kumpulkan juga kita nanti di akhirat dalam satu surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebagaimana kita berkumpul dalam majlis ini ya Allah, dan berangkatkanlah kami, kumpulkanlah kami di Baitullah ya, bersama orang-orang tua kami dan bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sebagaimana Engkau juga mengumpulkan kami dalam majlis yang penuh barokah ini ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan ya Allah, hati-hati kami yang banyak penyakitnya bersihkanlah dari segala penyakit itu ya Allah. Angkatlah segala penyakit ini ya Allah. Apapun yang menjadi kendala kami dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini ya Allah,
Berikanlah kami kesehatan wa'afiah yang bisa mendekatkan diri kami kepada ketaatan-Mu dan selalu beramal soleh ya Allah. Ya Allah, jikalau kami pada saat ini banyak kesalahan ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah. Jalan yang mengikuti para aslafun soleh, orang-orang soleh dan para keturunan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jangan jauhkanlah kami dari majlis-majlis yang mendekatkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala apapun yang dapat membuatkan Engkau murka kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala apapun yang membuat Engkau murka kepada kami ya Allah. Kepada saudara-saudara kami, sanak-sanak famili kami dan keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang selalu mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami termasuk hamba yang selalu takut kepada murka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi yang selalu cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami generasi-generasi yang selalu cinta kepada Al-Quran, perkataannya Al-Quran, pandangannya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran, bahkan akhlaknya pun akhlak Al-Quran ya Allah. Jadikanlah keluarga-keluarga kami, sanak famili kami, generasi kami ya Allah selalu cinta kepada majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, jangan jauhkan dari kami majlis ilmu ya Allah. Banyak saudara-saudara kami yang jauh daripada majlis ilmu ya Allah. Kami mendoakan mereka ya Allah, semoga mereka mendapatkan hidayah untuk bisa selalu berkumpul dalam majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini bermaksiat kepadamu ya Allah. Mereka juga saudara kami ya Allah. Berikanlah mereka hidayat ya Allah. Berikanlah mereka petunjuk ya Allah. Bisa jadi kami tak pernah mendoakan mereka ya Allah, sehingga mereka jauh kepadamu ya Allah. Pada malam hari kami mendoakan mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat hidayat ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk ya Allah, karena mereka juga umat baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Tiada kebencian dalam diri kami ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengharapkan semua umatnya untuk masuk surga ya Allah. Dan jangan jadikan dalam hati-hati kami Allah kebencian kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madaya wasil karabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir Fatihah. Lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi